Pada sesi ini, saya akan menerangkan tentang pemetaan memori. Materi ini merupakan materi suplemen dari perkuliahan mikroprosesor dan mikrokontroler pada pertemuan 3. Di pertemuan tersebut, kita telah membahas tentang memori dan beberapa contoh, interface, pemetaan memori, dan lain sebagainya. Nah, pada sesi ini saya akan menerangkan salah satu contoh soal pemetaan memori. Contoh soal 1, buatlah rangkaian mikroprosesor memori untuk mikroprosesor dengan 16 bit bus alamat. Pada mikroprosesor tersebut dipasang 3 buah memori masing-masing sebesar 1 KB. Nah, tugas Anda adalah rancanglah pemetaan memorinya. Pertama, diketahui dulu memori 1 KB jumlah pin address-nya adalah 10 pin. Mulai dari A0 sampai A9. Berarti ada 10 pin. Nah, alamat ini kalau di dalam desimal itu mulai dari alamat 0 sampai 1023. Atau kalau dalam bilangan heksadesimal berarti mulai dari 0 sampai 3FF. Kalau binarnya 0 sampai 11 1111 1111 biner. Sedangkan mikroprosesor 16 bit punya jumlah pin address 16 mulai dari A0 sampai A15. Nah, dua hal ini perlu kita ketahui dari awal karena info ini akan berguna saat kita nanti merancang pemetaan memori. Nah, pertama kita pahami dulu kapasitas memori 1 KB. Kita buka tabelnya. Tabel ini sudah saya bagikan di pertemuan ketiga. Nah, kita lihat yang diarsir hijau. Untuk memori 1 KB nampak di sana berarti N-nya adalah 10, 2 pangkat N. Untuk jumlah memorinya atau jumlah sel memorinya itu sejumlah 1024. Untuk address-nya kalau dimulai dari 0 berarti nilai tertingginya atau sel tertingginya adalah 1023. Atau kalau di heksanya berarti 0 sampai 3FF. Kalau kita kaitkan dengan pin out memorinya berarti mulai A0 sampai A9, di mana alamat awalnya adalah 00 0000 0000 dan alamat sel tertingginya adalah 11 1111 1111. Nah, ini harus kita pahami di awal. Jumlah pin, alamat awal, dan alamat akhir. Berikutnya, di dalam soal tadi kita ketahui bahwa ada 3 buah memori, masing-masing 1 KB. Berarti kalau kita gabung atau kita tumpuk, kira-kira bentuknya seperti ini. Ada 3 buah memori, masing-masing beralamat mulai dari 0 sampai 1023. Memori 2 juga sama, 0 sampai 1023. Begitu pula memori yang ketiga. Setelah digabung menjadi satu, maka untuk pengalamatan barunya menjadi seperti ini. Untuk memori yang pertama, jadi untuk mengaksesnya mulai dari alamat 0 sampai 1023. Namun untuk mengakses memori yang kedua ini tidak dimulai dari 0. Misalkan memori yang sel pertama, maka alamat aksesnya adalah 1023. Dari mana? Dari alamat terakhir 1023 tambahkan 1, berarti masuk ke alamat memori yang kedua. Dan alamat sel tertinggi dari memori yang kedua adalah 2047. Begitu pula untuk memori yang ketiga, alamat sel yang pertama
itu adalah 2048 dan alamat terakhirnya adalah 3071. Nah, alamat ini yang nanti akan kita jadikan acuan untuk pemetaan memori. Berikutnya kita petakan di dalam tabel seperti ini. Untuk memori yang pertama, kita ambil dari sini ya, 0 sampai 0, alamat 0, titik-titik sampai 11, 1111, sampai 11. Alamat memori yang kedua, berarti untuk sel yang pertama adalah 1024. Kita tanggal 1, 00. Nah, yang terakhir 1 tambahkan 1. Alamat tertingginya adalah seperti ini, 111, 111, 1. Begitu pula alamat pertama dari memori yang ketiga. Kita tambahkan 1, berarti alamat pertamanya adalah 2048 dan terakhirnya adalah 3071. Nah, ini adalah pemetaan memorinya. Nah, berikutnya kita kelompokkan. Jadi yang masing-masing 1 kilobit itu kita beri lingkaran merah untuk mengakses apakah memori yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Karena masing-masing alamatnya adalah berbeda, maka di sini kita mengambil 2 bit ya, A11 dan A10 sebagai acuan. Memori dengan kapasitas 3 kilobyte atau ternyata ada 2 bit yang unik yang membedakan antar memori. Kita lihat di A10 dan A11. Untuk memori yang pertama, kita bisa lihat bahwa A10 dan A11-nya selalu bernilai 0, mulai dari sel pertama sampai kedua. Ketika mau mengakses yang kedua, kita lihat bahwa A10 dan A11-nya ternyata berbeda dengan memori yang pertama. Kita bisa lihat bahwa sel pertama itu bernilai A10-nya adalah 1. Bahkan sampai alamat yang terakhir dari memori yang kedua juga bernilai 1. Begitu pula sebaliknya, ketika kita mau mengakses memori yang ketiga, kita lihat A10-nya 0 semua, tapi A11-nya 1 semua. Nah, di sini ada 3 pembeda alamat untuk mengakses memori 1, 2 maupun yang ketiga. Nah, ini yang nanti akan kita jadikan acuan atau penanda untuk bagaimana cara mengakses memori. Nah, bagaimana mewujudkan mekanisme ini? Kita bisa menggunakan kombinasi gerbang. Oke, kita gambarkan dulu tabel kebenarannya. Kita ambil A10 dan A11. Ketika kita menghendaki M1, berarti aktifnya low, berarti A10 dan A11 harus bernilai 0 dan 0. Kalau ingin mengakses M2 dan ketiga, maka kalau menghendaki memori kedua yang enable, maka M1 dan M3 disable, maka A10-nya bernilai 1 dan A11 bernilai 0. Begitu pula kalau kita menghendaki memori yang ketiga yang kita akses, maka M1 dan M2 tidak aktif, kita disable dengan memberikan nilai 1, maka A11-nya harus bernilai 1 dan A10 bernilai 0. Nah, kita lihat kombinasinya 00, 01, 10. Ini angka yang berurutan. Nah, dari kombinasi ini kita wujudkan dalam bentuk rangkaian gerbang kombinasinya. Nah, gerbang yang memenuhi itu adalah gerbang yang saya gambarkan ini. Pertama kita tuliskan dulu outputnya dan inputnya A10 dan A11 yang nantinya akan diberi nilai 0 dan 1. Nah, di sini ada 3 buah output, M1, M2 dan M3. Kalau menghendaki M1 bernilai 0, maka kita tahu bahwa OR ini harus bernilai 0 semua, karena kalau bernilai 1 maka bernilai 1 outputnya, berarti harus bernilai 0. Nah, ini kita buat dengan pin A10 dan A11.
Kalau kita memberikan nilai 0, 0, maka di M1 akan bernilai 0. Bagaimana untuk M2 dan M3? Karena ini pun melewati 0, maka ini diberi 0, maka outputnya menjadi 1. Maka berapapun nilai di sini, outputnya akan bernilai 1. Sehingga M2 adalah disable, karena nilainya 1. Begitu pula M3. Saat yang sama, ketika ini bernilai 0, setelahnya 0 bernilai 1, maka output M3 adalah 1. Sehingga posisi ini. Yang kedua, kita harapkan M2-nya bernilai 0, supaya M2-nya aktif, yang lainnya disable. Maka saat A10 bernilai 1, maka supaya menjadi 0, kita lewatkan not dulu. Maka nilainya adalah 0. Ini juga masih bernilai 0, sehingga M2 outputnya adalah 0. Bagaimana M1? Karena ini tadi bernilai 1, maka M1 bernilai 1. M3 juga sama. Karena saat bernilai 0, output not bernilai 1, maka M3 1. Sehingga M2 yang aktif. Untuk M3, saat akan aktif saat bernilai 1, 0. Sehingga input yang atas ini nilainya 0. Dan karena ini bernilai 1, kita balik lewat not, maka menjadi 0. Sehingga inputnya 0, 0. Output dari M3 sama dengan 0. Untuk yang lainnya, M1 dan M2 itu juga bernilai 1, sehingga M1 dan M2 disable. Sehingga gerbang ini memenuhi untuk selektor M1, M2, dan M3. Berikutnya kita uji menggunakan simulator. Di sini saya menggunakan electronic workbench. A10 kita huruf beri tombol A, untuk A11 kita beri tombol B. Kita lihat di sini ya, saat nilainya 00, outputnya 0. Saat A10 bernilai 1, maka M2-nya yang 0. Berikutnya, saat M3 atau B bernilai 1 dan A-nya atau A10 ini bernilai 0, maka yang ketiga. Nah, ini adalah pembuktian bahwa gerbang kita sudah bekerja dengan baik. Nah, berikutnya kita gambarkan secara lengkap rangkaiannya. Di sini masing-masing memori kita gambarkan. Memori 1 punya pin mulai dari pin A0 sampai A9 dan ada chip select-nya. Chip select ini aktif low. Jadi saat ini diberi 0, maka chip ini atau chip memori yang pertama akan aktif, artinya bisa diakses. Untuk address yang kedua juga sama, kita sambungkan A0 sampai A9-nya ke bus address. Nah, bus address ini terhubung dengan bus address dari mikroprosesor A0 sampai A9. Untuk jalur datanya D0 sampai D7 kita sambungkan masing-masing ke D0 dan D7 dari masing-masing memori secara paralel. Karena bus, maka satu jalur ini bisa dipakai untuk bersamaan atau bergantian. Chip 1, chip 2 dan 3 akan aktif tergantung dari chip select. Seperti yang sudah kita pahami tadi, lewat rangkaian selektor atau gerbang kombinasi yang kita rancang, ini memberikan keluaran kapan mengakses memori 1, memori 2, dan memori 3. Baik untuk mengambil data ataupun mengirimkan data ke memori. Dan rangkaian selektor yang sudah kita rancang, kita hubungkan A10-nya dengan input yang pertama dan A11 dengan input yang kedua, dan outputnya kita hubungkan ke masing-masing chip select dari chip memori. Nah, demikian pembuatan